tonton ya hingga selesai. Jangan lupa subscribe, gratis. Anda bisa terus termotivasi dan sehat selamanya. Amin. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam Superpower Indonesia. Bagaimana kabar Anda semua di seluruh tanah air? Kalau di tempat kami, musim hujan sudah mulai masuk dengan intensitas yang belum begitu banyak Bapak Ibu sekalian. Tapi sudah mulai masuk musim hujan. Mudah-mudahan musim hujan yang baru masuk ini bisa menambahkan kebarokahan buat tempat kita, bangsa kita, negara kita, sehingga menjadi suasana yang berbeda setelah kita mungkin ada beberapa bulan mengalami musim kemarau ya yang kita rasakan, sehingga di saat-saat ini kita mulai masuk ke dalam musim penghujan. Sekiranya mungkin nanti kalau musim hujan masuk ya tentunya akan merasa lebih segar udara kita ya, kemudian tanah menjadi tidak gersang lagi, kemudian bisa juga menambah debit air tanah kita ya bagi saudara-saudara kita yang mungkin sudah merasakan kekurangan air. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan curahan air sehingga di daerah kita yang mengalami kekeringan tidak tambah kering lagi atau tidak mengalami kekeringan kembali seperti itu ya. Sehingga kita terus bisa berproses dalam hidup ini, tetap semangat, tetap bahagia. Pokoknya pesan saya adalah Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi, ya tentunya kita harus tetap bahagia, tetap bersemangat untuk berkreasi, tetap bersemangat untuk berbuat sesuatu yang terbaik, sehingga apapun visi misi kita bisa wujudkan impian kita, apapun itu, untuk kita jadikan bekal kita untuk bisa menghadapi kehidupan kita di masa depan, di akhirat nanti Bapak sekalian. Amin ya robbal alamin. Bapak sekalian, perkenankan di pagi hari ini saya ingin memberikan sharing yang terkait dengan cara sukses bagaimana kita bisa menghadapi wawancara kerja dengan baik seperti itu ya. Jadi mungkin selama ini saya men-sharingkan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan bisnis misalkan. Tapi kan tentunya kalau kita memahami betul jalan hidup semua orang ini kan berbeda-beda, ya. Tidak selamanya semua orang itu harus bisnis. Tidak semua juga selamanya semua orang itu harus bekerja selamanya, seperti itu ya. Tapi bagi rekan-rekan yang mungkin baru lulus, ya, yang belum bisa melanjutkan ke perguruan tinggi karena mungkin kondisi dan satu hal sehingga tidak bisa melanjutkan kuliah, Anda semua bisa langsung untuk bisa mencari pekerjaan. Ya, untuk segmen di kali ini saya ingin memberikan sharing terkait dengan tadi yang saya sampaikan, bagaimana cara sukses untuk bisa menghadapi wawancara kerja. Ya, yang pertama adalah bos sekalian, bagi rekan-rekan yang ingin mengikuti proses wawancara kerja, pertama Anda harus siapkan semua yang terkait dengan posisi yang apa yang Anda lamar, ya, seperti itu. Jadi ingat, persiapkan semua hal-hal yang terkait dengan posisi apa yang Anda lamar saat itu, ya. Misalkan Anda melamar menjadi staf admin, ya, staf akunting, sebagai staf teknisi, ya, sebagai seorang salesman, ya, mungkin juga sebagai staf gudang, seperti itu dan lain sebagainya. Banyak posisi Anda harus persiapkan. Apapun itu kan kalau bagi mereka yang sudah punya pengalaman, bagi saya yang belum punya pengalaman gimana Pak? Bagi rekan-rekan yang belum memiliki pengalaman kerja, tentunya Anda tidak perlu berkecil hati. Ya, banyak perusahaan-perusahaan itu yang membuka lowongan pekerjaan itu yang memang mereka membutuhkan teman-teman yang baru lulus sekolah. Ya, baik itu lulus SMA, lulus D3, lulus S1 dan seterusnya. Ada yang beberapa perusahaan itu membutuhkan
kandidat-kandidat karyawan itu yang memang betul-betul masih belum memiliki pengalaman, atau dengan kata lain fresh graduated seperti itu ya. Jadi Anda tidak perlu kecil hati. Kalau memang Anda diminta untuk melamar di sebuah perusahaan yang memang syaratnya harus fresh graduated, disesuaikan dengan background pendidikan Anda, ya tentunya Anda sesuaikan ya. Jangan kemudian Anda lulusan SMA melamar untuk lulusan D3 seperti itu, atau yang lainnya, ataupun sebaliknya. Maka sesuaikanlah dengan background pendidikan Anda dan kualifikasi Anda, seperti itu. Ini langkah awal sebelum Anda bisa menghadapi wawancara kerja ya. Nah, setelah Anda menguasai betul hal-hal yang terkait dengan yang kira-kira akan ditanyakan pada proses wawancara oleh tim interviewer ya, atau tim pewawancara, tentunya Anda memiliki persiapan mental yang baik pula ya. Anda yakin saja, tidak perlu ragu dalam menghadapi wawancara kerja ya. Anda yakin dengan diri Anda sendiri, tidak perlu takut salah, tidak perlu takut gagal ya. Apapun hasilnya, terpenting adalah yang sudah Anda lakukan, Anda sudah melakukan yang terbaik yang Anda bisa lakukan, yang terbaik yang sudah Anda persiapkan, yang terbaik yang sudah Anda berikan, seperti itu pada saat proses wawancara kerja Bapak sekalian dan rekan-rekan milenial ya. Dan kemudian kalau misalkan Anda kan masing-masing jalan hidup seseorang ini berbeda-beda jalan hidupnya Bapak sekalian. Ada yang sekali interview langsung diterima di sebuah perusahaan, ada yang 2 kali interview baru diterima di sebuah perusahaan, ada yang sudah berkali-kali wawancara tapi belum diterima di sebuah perusahaan. Nah, apapun jalan hidup Anda, apapun jalan cerita Anda terkait dengan hal di kehidupan Anda tidak perlu banding-bandingkan diri Anda dengan orang lain. Tidak perlu Anda banding-bandingkan ya. Anda jalani saja, Anda happy saja, apapun hasilnya itu sudah Tuhan memberikan yang terbaik. Oke, sebelum melebar kemana-mana ya, tadi yang fresh graduated bisa melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Kalau memang kriteria yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut adalah pribadi-pribadi yang memang baru lulus dari pendidikannya ya. Atau yang kedua, misalkan Anda juga bisa setelah Anda lulus sekolah, Anda juga bisa melibatkan diri di di kegiatan-kegiatan magang di sebuah perusahaan. Anda tawarkan ke sebuah perusahaan, atau Anda juga cari info baik di media cetak, media online. Anda bisa cari tahu perusahaan-perusahaan mana yang melakukan pemagangan. Memang ada, kalau memang perusahaan itu mengundang Anda untuk bisa mengikuti pemagangan di sebuah perusahaan itu, bisa Anda itu mendapatkan penghasilan dari proses pemagangan di sana, bisa juga tidak mendapatkan penghasilan ya. Ini juga masing-masing ya ada kurang lebihnya begitu ya. Tapi kalau Anda memang baru lulus dari sekolah, saran saya Anda juga bisa ikut pemagangan di perusahaan-perusahaan yang menawarkan proses pemagangan di perusahaan itu. Anda ikuti di sana sekian bulan ya. Misalkan di salah satu perusahaan, sebut saja perusahaan A misalkan, Anda ikut proses pemagangan di sana, kemudian dapat 3 bulan ya. Kemudian Anda cari lagi perusahaan yang memang yang membuka pemagangan, Anda ikut di sana ya. Coba terus ikut proses pemagangannya. Semata-mata apa Bapak sekalian, rekan-rekan milenial terutama yang masih belum mendapat pekerjaan, semata-mata agar Anda itu punya pengalaman kerja ya. Walaupun bagaimana itu pun yang disebut dengan pemagangan, rekan-rekan milenial, pemagangan itu adalah proses belajar di sebuah perusahaan ya. Nanti ada akan diberikan rekomendasi di perusahaan itu, bidang kerja apa, job desk apa yang cocok dengan Anda, sehingga Anda bisa menekuninya di situ. Nanti ada dari tim HRD perusahaan itu akan memberikan rekomendasi, oh Anda cocok di bagian keuangan misalkan, atau Anda memang cocok di bagian marketing misalkan,
atau sebaliknya Anda cocok di bagian salesman misalkan, dan lain-lain job desk yang lain ya. Silahkan Anda ikuti rekomendasi Human Resource Department di perusahaan yang bersangkutan. Oke, nah ini langkah-langkah sebelum Anda wawancara. Anda melamar pekerjaan dulu bagi yang kualifikasinya fresh graduated, atau memang Anda merasa kalau memang merasa fresh graduated Anda belum pernah diterima di sebuah perusahaan, silahkan Anda mengikuti proses pemagangan yang ada di perusahaan.